Halo. Hai. Hai. Halo. Apa kabar adik-adik terkasih? Luar biasa. Puji Tuhan. Yes. Selamat pagi untuk adik-adik semuanya. Selamat pagi juga untuk adik-adik yang berada di seluruh Keuskupan Maumere maupun di mana saja berada. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok D Verbum Cilik asal Paroki Roh Kudus Nele akan bersama-sama melaksanakan kegiatan pendalaman kitab suci pada pertemuan yang pertama. Untuk itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan teman. Hai, saya Tania. Hai, saya Eka. Hai, saya Frater Willy. Hai, saya Onya. Hai, saya Aleta. Hai, saya Afi. Hai, saya Rani. Hai, saya Ana. Hai, saya Christine. Hai, saya Christine. Hai, saya Vinda. Hai, saya Yuni. Hai, saya Vina. Hai, saya Tasya. Oke, itulah perkenalan dari kami. Adik-adik terkasih, kira-kira kita sekarang sudah berada di bulan apa ya? September. Oke, bulan September dalam Gereja Katolik ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci. Oke, di bulan Kitab Suci pada tahun 2025 ini bulan September, Gereja Katolik menetapkan tema umum secara nasional yaitu Allah sumber pembaruan relasi dalam hidup. Dan untuk kegiatan pendalaman kitab suci dibagi dalam 4 pertemuan. Nah, pada kegiatan kita pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendalami pendalaman kitab suci untuk pertemuan yang pertama dengan tema menjadi anak yang baik. Apakah kita semua di sini anak yang baik? Pasti kita adalah anak yang baik. Kalau begitu, kakak mau undang kita semua berdiri. Oke, kita nyanyikan dulu satu lagu ya. Sayang, sayang, aku disayang siapa? Pacar? Teman? Tuhan. Oke, sayang, sayang, 1, 2, 3. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, terima kasih adik-adik, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kita akan memulai kegiatan pertemuan kita yang pertama. Mari kita buka kegiatan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa. Anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan Bina Iman Anak. Pertemuan kita kali ini istimewa sekali karena bulan September ini adalah bulan Kitab Suci. Anak-anak sekalian, kita diajak untuk rajin membaca kitab suci. Pertemuan pertama ini bertema menjadi anak yang baik. Melalui seruan Nabi Zakaria, kita diingatkan bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang jahat dengan cara membuang mereka ke negeri yang jauh. Namun, Tuhan akan membawa kembali pulang jika mereka kembali taat padanya. Marilah kita belajar hidup yang baik
dengan membaca sabda Tuhan dari kitab Sakaria bab 1 ayat 1 sampai 6. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas karunia hari ini, karena Engkau mengasihi dan menyayangi kami anak-anak-Mu. Hari ini kami berkumpul bersama, hendak mendengarkan sabda-Mu melalui seruan Nabi Zakaria. Semoga dengan bantuan Roh Kudus-Mu, kami anak-anak-Mu mampu diri menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Demi Yesus Kristus pengantara kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, halo. Hai. Oke, selanjutnya kita akan bersama-sama mendalami kitab suci, dan pada bagian ini adik-adik, anak-anak terkasih, kita akan dibersamai oleh Frater Willy. Silakan Frater. Oke, baik, terima kasih Ibu Moderator. Kita buka Injil kitab Nabi Zakaria bab 1 ayat 1 sampai 6. Oke. Kita mulai yang bagian dari Ana sampai Tasya, bagian ganjil, dan dari Tania sampai Afi kita bagian genap. Oke. Kita mulai pembacaan dari kitab Nabi Zakaria. Tuhan sangat murka terhadap nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang diperingatkan oleh para nabi yang dahulu dengan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang jahat dan perbuatanmu yang busuk. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka? Para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi firman dan ketaatanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah mendatang akibat bagi nenek moyangmu itu? Bukankah mereka bertobat serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud untuk bertindak terhadap kita sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan kita, demikianlah Ia bertindak terhadap kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, baik adik-adik, setelah kita membaca kitab Nabi Zakaria ini, ada beberapa pertanyaan pendalaman. Dari kitab Nabi Zakaria ini, apa kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Yahudi? Saya Frater, dalam bulan ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berkaya bin Ido bunyinya. Tuhan sangat murka terhadap nenek moyangmu. Menurut saya, Tuhan sangat murka terhadap nenek moyang. Oke, terima kasih.
Kita lanjut yang berikut, pertanyaan kedua dalam kitab Nabi Zakaria tadi, apa dampak bagi mereka ketika menjauh dari Allah? Saya Frater. Tuhan sangat murka terhadap nenek moyangmu. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Menurut saya, hubungan antara Tuhan Allah sangat tidak baik atau ranggan. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang berikut itu, apa seruan Nabi Zakaria kepada orang Yahudi pada zamannya? Saya Frater. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Saya juga Frater, saya di ayat 4. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang diperingatkan oleh para nabi yang dahulu dengan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang jahat dan perbuatanmu yang busuk. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Oke, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan yang berikut. Itu di ayat 3 itu Tuhan katakan, kembalilah kepadaku. Apa arti kalimat ini bagi kita? Saya Frater. Menurut saya, Tuhan menyuruh agar kita bertobat dan kembali kepadanya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Menurut saya, makna dari firman tersebut ialah jika kita berbuat salah, kita harus mengakui kesalahan kita dan kembali kepada Allah. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini, setelah kita mendalami teks kitab Nabi Zakaria ini, apa pelajaran bagi kita? Apa pelajaran bagi kita? Saya Frater. Dari kitab Zakaria, kita belajar untuk tidak boleh mengabaikan panggilannya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Oke, baik. Terima kasih. Oke, adik-adik terkasih, setelah kita melewati kegiatan pendalaman kitab suci, selanjutnya adik-adik akan bersama-sama kita akan bermain permainan. Adik-adik setuju? Setuju. Oke. Dalam kegiatan permainan ini, adik-adik akan dibersamai oleh Kakak Yun. Silakan Kakak Yun. Baik, terima kasih. Halo adik-adik. Hai. Hai. Halo. Masih semangat? Masih. Oke, selanjutnya kita akan bermain bersama. Permainannya bernama pengelompokan kata. Oke? Oke. Are you ready? Ready. Let's go. Halo adik-adik. Hai. Halo. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Baik, terima kasih adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan bermain bersama. Adik-adik masih suka bermain? Masih. Oke, jadi permainan kita kali ini diberi nama pengelompokan kata. Nanti Kakak Rani dan Frater akan membagikan satu lembar kertas kepada adik-adik. Adik-adik diminta untuk menulis perbuatan baik dan perbuatan buruk yang adik-adik pernah lakukan. Pasti ingat toh perbuatan baik dan perbuatan buruk? Ingat. Oke, baik. Selanjutnya
Kakak Rani dan Frater bisa membagikan kertas kepada adik-adik. Langsung ditulis, adik-adik bisa duduk dan menulis. Kan ya, tulis. Satu saja ya menulisnya. Sudah? Baik, adik-adik bisa maju dan menaruh kertasnya di dos yang ini. Kita sambil menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Ada di tahu? Tahu. Oke, mari kita menyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, terima kasih. Tadi adik-adik sudah menulis perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ini kertasnya sudah ada di kakak punya tangan. Nanti perbuatan baik kita taruh di dos yang ini, perbuatan buruk taruh di dos yang ini. Kakak akan membacakan ini, nanti teman-teman jawab mana yang perbuatan baik dan mana yang perbuatan buruk. Baik, yang pertama gembira. Perbuatan baik. Jadi kita kasih masuk di dos yang ini. Yang berikut sayang. Perbuatan baik. Berikut jujur. Perbuatan baik. Wih, adik-adik sudah jago semua ya? Yang ini rajin. Perbuatan baik. Perbuatan baik semua. Yang berikut takut. Perbuatan baik. Aduh, buruk atau baik ini? Buruk. Bisa jadi Bisa, baik, bisa kalau takut akan Tuhan. Jadi ini bagaimana kan? Jadi masuk tuh. Jadi masuknya di takut yang dimaksud di sini takut. Takut. Akan Tuhan. Oh, takut akan Tuhan. Berarti masuk di baik atau buruk? Perbuatan baik. Baik. Selanjutnya memuji. Perbuatan baik. Yang berikut benci. Perbuatan buruk. Pintar semua. Apa ya kira-kira ini benci? Yang ini berani. Perbuatan baik. Nah, ini nih bohong. Perbuatan buruk. Perbuatan buruk. Yang ini malas. Perbuatan buruk. Mereka semua kompak ya jawab. Menghina. Perbuatan buruk. Berikutnya sedih. Perbuatan buruk. Baik. Itu juga masih gampang. Sedih karena apa? Bisa jadi buruk. Jadi dia masuk di mana? Bersedihnya kalau sudah berbuat salah. Baru merasa menyesal. Teman, pasti kita pulang kita rasa sedih dan Menyesal. Berarti masuk di perbuatan Ayo, baik atau buruk ini? dalam konteks apa kira-kira? Kira-kira dalam situasi apa? Teman-teman merasa sedih. Menjadi sesuatu yang buruk. Dalam situasi apa begitu? Kamu buat apa? Memukul teman baru rasa sedih? Kalau ada orang yang meninggal kita merasa berduka dan sedih. Ya, kalau orang meninggal kita wajar memiliki perasaan Sedih. atau duka. Tapi kalau tadi ada yang bilang Perbuatan buruk. Berarti sedih dalam situasi apa? Contohnya kalau di mungkin dari kakak bisa Mengambil barang teman baru merasa sedih. Menyesal.
Menyesal berarti masuk perbuatan baik. Mungkin sedihnya itu kalau mungkin ditegur. Ibu guru marah. Ditegur agak sedikit keras, kemudian sedihnya itu berlarut-larut. Itu bisa jadi perbuatan buruk, Sedih boleh sedih, tetapi tidak Jangan boleh berkepanjangan. berkepanjangan atau berlarut-larut. Oke, jadi kita sepakat ambil apa ya? Kita masukkan ke Baik atau buruk? Perbuatan buruk. Oke, dari adik-adik saya. Baik, terima kasih. Ada 2 dos perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Nanti perbuatan buruk ini setelah kita melakukan perbuatan buruk yang buruk, apa yang harus kita lakukan? Tidak mengulangi lagi. Jadi secara simbolis kakak akan robek kertas-kertas ini. Setuju? Setuju. Oke, mari kita robek. Kalau ini kakak robek. Kalau adik-adik pulang rumah jangan buat lagi yang adik-adik tulis. Berbohong, menghina, mencuri, malas. Tidak boleh buatlah. Oke? Oke. Hancurkan ini. Sudah, baik. Nanti perbuatan baik ini kakak akan bagikan ke adik-adik. Pulang rumah jangan disimpan, dibaca tapi harus dilakukan. Ini berani, memuji, takut akan Tuhan, rajin, jujur, sayang kepada semua orang dengan bergembira. Jadi baik, setelah kita bermain bersama, kakak hanya mau mengingatkan kalau perbuatan baik dan buruk itu semua tergantung kepada kita. Kita harus punya niat yang kuat. Saya mau buat baik atau saya mau buat buruk. Kalau kita berbuat buruk, kita harus merasa berdosa, harus merasa menyesal. Dan meminta ampun kepada Tuhan. Selain meminta ampun kepada Tuhan, kita juga harus meminta ampun kepada orang yang kita buat salah, misalnya teman, orang tua, guru-guru di sekolah. Nah, pasti ada adik-adik yang sering menghina teman ke tidak? Bully, istilahnya bully toh. Bilang dia punya rambut keriting, dia hitam, itu tidak boleh, itu perbuatan buruk. Nah, terus kalau guru-gurunya ada yang mungkin rambutnya botak, pasti ada yang bilang itu Pak Guru botak, tidak boleh omong lagi. Jadi pulang harus ingat, jangan hanya kita katekes bersama, habis ini kamu pulang tidak ingat lagi. Kamu mulai buka HP, nonton yang lain, tapi harus ingat yang kita permain tadi tuh Nah, kalau perbuatan baik tadi harus lakukan terus. Rajin berdoa, bantu orang tua, membantu teman, semangat, takut akan Tuhan. Nah, supaya teman-teman tetap berbuat yang baik, tadi yang harus rajin berdoa, rajin baca kitab suci, dengan saling mengingatkan. Kalau kita ke sekolah atau di rumah ada teman yang buat salah, kita harus ingatkan, bilang tidak boleh buat begitu. Oke? Setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Halo. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Semangat. Tepuk tangan. Sudah habis. Hai. Halo. Hai. Baik adik-adik yang manis, terima kasih karena sudah ikut dalam permainan pengelompokan kata. Setelah bermain, apa yang adik-adik rasakan? Saya kakak, saya merasa sangat senang dan bergembira. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Saya kakak. Menurut saya dalam permainan tadi adalah saya semakin saya selalu ditantang dan saya harus memilah yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Oke, terima kasih. Nah, jadi permainan pengelompokan kata tadi ada maksudnya. Kira-kira ada yang tahu apa makna dari permainan pengelompokan kata tadi? Saya kakak. Oke. Agar saya bisa tahu mana perbuatan baik dan buruk. Baik, terima kasih. Nah, kalau kita melakukan perbuatan buruk, apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan lagi melakukan perbuatan yang buruk? Saya kakak,
Membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Baik. Untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan, apa saja yang adik-adik lakukan supaya hubungannya tetap baik dengan Tuhan? Saya kakak rajin ke gereja. Ada lagi yang lain? Saya juga kakak rajin membaca kitab suci. Oke, baik. Terima kasih adik-adik sudah menjawab. Jadi kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, pasti kita harus merasa bersalah, merasa berdosa, dan kita harus kembali kepada Tuhan dengan rajin membaca kitab suci, rajin berdoa. Terutama kita harus selalu berdoa supaya Tuhan selalu memberikan kita kekuatan agar kita tetap berbuat yang baik. Teman-teman juga bisa saling mengingatkan kalau ada teman ya berbuat yang jahat atau yang tidak baik, harus kasih ingat, bilang, aduh jangan buat begitu, nanti Tuhan marah. Oke, jadi kita sudah bermain bersama tadi, pulang ke rumah teman-teman harus ingat, kalau berbuat baik, kalau berbuat buruk, ingat, aduh kalau saya berbuat buruk pasti Tuhan Allah marah. Jadi harus tetap berbuat baik. Terima kasih, selanjutnya saya serahkan ke Kakak Rani. Oke, adik-adik yang terkasih, selanjutnya kita akan diteguhkan iman kita oleh Kakak Frater. Kepada Kakak Frater dipersilakan. Baik, terima kasih. Adik-adik yang terkasih, melalui seruan Nabi Zakaria, Tuhan menyampaikan kehendaknya kepada orang-orang Yahudi, bangsa yang dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka diingatkan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan Allah mereka. Kita pun sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, diajak untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dengan berbuat baik. Oleh karena itu, marilah kita berusaha hidup baik dengan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Marilah kita memohon pertolongan Tuhan agar niat dan harapan kita dalam melaksanakan perbuatan baik dapat dilaksanakan. Adik-adik terkasih, mari kita hening sejenak untuk membangun niat baik kita di hadapan Tuhan. Marilah dalam hati kita berkata, Tuhan, saya mau melaksanakan perbuatan baik, yaitu semua perbuatan-perbuatan yang tadi sudah kami sampaikan melalui kegiatan permainan pengelompokan kata, maupun perbuatan-perbuatan lain yang sudah maupun yang belum kami lakukan. Kami mohon tuntunan dan terang Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga di dalam setiap tingkah laku kami, perbuatan kami boleh melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama. Ya Tuhan, bantulah aku untuk mewujudkannya. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita satukan semua niat baik kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Halo. Hai. Mana senyumnya? Ini senyumku. Nah, tidak terasa kegiatan pendalaman kitab suci kita pada pertemuan kali ini sudah memasuki bagian yang terakhir, yaitu bagian penutup. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bersemangat untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini, dan juga adik-adik di luar sana sekeuskupan Maumere maupun di mana saja berada. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa untuk menutup kegiatan kita.
Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami semua berterima kasih atas sabda-Mu yang telah kami renungkan bersama. Semoga Engkau menyertai kami anak-anak-Mu dalam usaha untuk berbuat baik sesuai dengan kehendak-Mu. Arahkanlah hidup kami agar semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang senantiasa taat pada ajaran-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, satu kata terakhir dari kakak kepada adik-adik sahabat Deverbum Cilik maupun untuk adik-adik di luar sana Seuskupan Maumere maupun dimanapun berada, agar kita mengambil makna di bulan kitab suci ini, yaitu kita semakin mencintai kitab suci dengan cara rajin-rajinlah membaca kitab suci setiap hari. Demikian kegiatan kami dari kelompok Deverbum Cilik Paroki Roh Kudus Nele. Atas perhatian, partisipasi dan kerjasama kita semua, kami sampaikan terima kasih. Sampai berjumpa. Ayo kita semua berdiri. Baca kitab suci 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dah, sampai jumpa.